Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Musabaqah Tilawatil Quran ke-16 Universitas Brawijaya resmi digelar mulai hari ini. Sebanyak 330 peserta mahasiswa dari seluruh fakultas di UB mengikuti ajang tahunan tersebut. Menurut Ketua Panitia Muhammad Hamam, pada MTQ tahun ini dilombakan 9 bidang lomba dengan juri yang kompeten. MTQ UB ini merupakan ajang seleksi bagi mahasiswa yang akan dikirim pada Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional pada November tahun ini. Panitia berharap para pemenang nantinya merupakan pilihan terbaik dari Dewan Juri sehingga mampu tampil pada ajang nasional. Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Universitas Brawijaya resmi digelar. MTQ UB ke-16 ini akan berlangsung mulai hari ini hingga Sabtu besok di Universitas Brawijaya. MTQ UB memperlombakan 9 bidang lomba dengan peserta sebanyak 330 mahasiswa. Para peserta ini merupakan utusan dari seluruh fakultas yang ada di Universitas Brawijaya. Mereka sudah diseleksi oleh masing-masing fakultas untuk mengikuti ajang di tingkat Universitas Brawijaya. Panitia menyiapkan juri yang kompeten untuk ajang tahunan ini agar dapat menghasilkan juara yang kompeten untuk dikirim pada ajang MTQ nasional pada bulan November. Perlu diketahui bahwa Musabaqah Tilawatil Quran ini terdapat 9 bidang lomba dengan total 16 cabang bidang yang akan dilombakan dengan total peserta yang mendaftar sebanyak 337 peserta dari seluruh fakultas yang ada di lingkungan Universitas Brawijaya. Tujuan diadakannya Musabaqah Tilawatil Quran Universitas Brawijaya ini adalah untuk mencari bibit-bibit unggulan untuk menyukseskan acara Musabaqah Tilawatil Quran mahasiswa tingkat nasional yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan November. Besar harapan kami dalam memberikan yang terbaik untuk mempersiapkan kafilah-kafilah terbaik Universitas Brawijaya dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran mahasiswa nasional. Saya mengucapkan semangat untuk seluruh kafilah dan selamat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UB, Dr. Setiawan Nurjaya Sakti meminta kepada juri pada Musabaqah Tilawatil Quran UB untuk memilih peserta yang bagus dan berkualitas agar dapat memenuhi target jangka panjang UB. Melalui MTQ ini, UB memiliki target jangka pendek dan panjang. Dalam jangka panjang, UB menargetkan mampu mengirim kafilah yang mampu bersaing pada level MTQ nasional maupun internasional. MTQ UB merupakan pintu gerbang pertama untuk menjaring mahasiswa yang bagus dalam bidang MTQ. Musabaqah Tilawatil Quran UB yang ke-16 berlangsung selama 2 hari hingga Sabtu akhir pekan ini. Kegiatan MTQ diikuti lebih dari 300 mahasiswa dari berbagai fakultas yang ada di UB. MTQ ini merupakan gerbang seleksi pertama bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti seleksi tingkat nasional pada akhir tahun 2023. Universitas Brawijaya memiliki target jangka panjang untuk mampu mengirimkan kafilah terbaik pada ajang MTQ nasional hingga internasional. Sama bahwa MTQ UB ini adalah sebuah kegiatan yang mempunyai tujuan jangka pendek. Jangka pendeknya apa? Untuk memperoleh juara-juara pada 16 cabang lomba yang tadi sudah dilaporkan oleh Ibu Dr. Miftah. Nah, dengan demikian tidak berakhir di jangka pendek ini saja toh. Masih ada jangka selanjutnya yaitu jangka panjang. Apa jangka panjangnya? Yang nanti akan diperoleh kejuara-juara di sini ini akan diasah lebih lanjut sehingga benar-benar siap untuk diikutkan pada tahap selanjutnya sehingga siap mengikuti ajang pertandingan yang sesungguhnya yaitu Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional. Oleh karena itu
Marilah saudara-saudara mengikuti kompetisi di tingkat UB ini dengan sebaik-baiknya. Jurinya pun juga bisa memilih dengan secermat-cermatnya, sehingga nanti bisa diperoleh yang betul-betul bagus. Pembina seni religi UB, Ilhamuddin, mengakui bahwa mahasiswa yang aktif dalam seni religi UB memiliki dua karakter unik. Pertama, mereka pantang menolak perintah sesuai dengan adab santri, sehingga kegiatan seni religi akan terus berjalan hingga selesai. Kedua, mahasiswa seni religi memiliki sikap yang khas, seperti nampak bukan seperti mahasiswa UB, melainkan mahasiswa perguruan tinggi Islam. Dua karakter ini menjadi nilai yang unik bagi seni religi UB dan menjadi hal positif bagi mereka. Mahasiswa yang aktif dalam seni religi UB memiliki dua karakter khas yang membedakan dengan mahasiswa lain. Dua karakter tersebut merupakan sikap khas santri. Aktivis seni religi memiliki sikap pantang menolak perintah dan tugas, sehingga semua tugas kegiatan seni religi akan dikerjakan dengan tuntas. Selain itu, sikap khas santri menjadikan mahasiswa seni religi UB menyerupai mahasiswa perguruan tinggi Islam. Sikap dan karakter mahasiswa seni religi menjadi hal yang positif bagi mahasiswa UB agar mereka mampu mewarnai kehidupan mahasiswa UB dengan sikap yang khas tersebut. Kalau UKM seni religi ada kegiatan yang seberat apapun yang diberikan kepada UKM, kepada panitia, senyampang sampai hari ini Ustadzah yang jadi narasumber perlu kami sampaikan, adik-adik UKM seni religi ini cirinya dua Pak, kalau di Universitas Brawijaya itu. Satu, kalau dikasih tugas itu pantang untuk menolak gitu. Karena ada aturannya, santri tidak boleh menolak perintah. Yang kedua, ciri yang unik dari teman-teman UKM seni religi dan teman-teman yang mengikuti kompetisi MTQ, kalau masuk UB ketemu anak-anak UKM seni religi itu rasanya nggak masuk di UB. Saya merasa sepertinya di UIN gitu. Peserta MTQ UB diminta memperhatikan 3 kriteria pada saat tampil di panggung agar berjalan maksimal. Menurut Ustadz dan Qori dari Kota Malang, Ahmad Fauzan, peserta harus memperhatikan tajwid, fashahah, dan lagu. 3 kriteria tersebut merupakan format standar sesuai dengan ketentuan dari LPTQ nasional yang harus menjadi perhatian peserta. Dalam lomba MTQ ini, selain aspek tersebut, faktor mental juga harus menjadi kesiapan dari peserta. Penampilan peserta musabaqah tilawatil Quran di atas panggung perlombaan tidak cukup bermodalkan percaya diri, namun juga harus memperhatikan ketentuan yang sudah berlaku secara nasional. Sesuai dengan ketentuan dari LPTQ nasional, dalam sebuah perlombaan terdapat 3 kriteria, yaitu tajwid, fashahah, dan juga suara lagu. Ketiga hal tersebut merupakan poin penilaian standar yang sudah ditentukan oleh LPTQ dan berlaku secara nasional. Dengan kriteria standar tersebut diharapkan kualitas pelaksanaan MTQ akan menghasilkan juara yang memiliki kriteria di atas standar nasional tersebut sehingga layak untuk tampil dalam ajang berikutnya. Musabaqah tilawatil Quran sendiri adalah lomba membaca Al-Quran secara mujawwad. Mujawwad itu adalah tilawah dengan menggunakan qiraat Imam Asim riwayat Hafs yang memperhatikan nilai-nilai kaidah tajwid, fasahah, dan suara lagu. Kemudian agar penampilan peserta di panggung bisa maksimal, peserta MTQ dianjurkan memenuhi kriteria penilaian dalam perlombaan. Berdasarkan formulir penilaian MTQ milik LPTQ nasional, kriteria penilaian MTQ itu ada 3. Yang pertama adalah tajwid, yang kedua adalah fasahah,
Yang ketiga adalah suara lagu. Debat ilmiah Arab menjadi salah satu cabang lomba dalam Musabaqah Tilawatil Quran UB. Cabang lomba ini dirasakan memiliki tingkat kesulitan tersendiri sehingga tidak banyak diminati oleh mahasiswa. Menurut narasumber, di Batul Nuriyati Hidayati terdapat 4 kendala dalam debat ilmiah Quran, yaitu keterbatasan pengetahuan bahasa Arab, pengetahuan umum, pemahaman yang berbeda, dan teknik retorika. Debat ilmiah Quran merupakan salah satu dari berbagai cabang lomba dalam MTQ UB. Lomba debat ini memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dengan cabang lomba MTQ lainnya. Secara teknis terdapat 4 kendala umum yang dihadapi oleh mahasiswa, yaitu keterbatasan dalam memahami bahasa Arab, keterbatasan dalam pengetahuan umum, perbedaan pendapat, dan teknik retorika. Kendala ini harus menjadi perhatian bagi peserta dengan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, terutama dalam memperbanyak pengetahuan bahasa Arab dan Al-Quran. Dalam lomba debat ilmiah Quran terdapat banyak hal baru yang harus menjadi perhatian, sehingga persiapan yang memadai menjadi salah satu kunci bagi peserta yang mengikuti lomba debat ilmiah Quran. Adalah keterbatasan pengetahuan bahasa Arab. Oke, teman-teman mungkin di awal-awal ada yang merasa, aduh apa ini? Udah debat berbahasa asing pula bahasa Arab ya. Ini kalau di UB ada nggak jurusan bahasa Arab? Oke, sebentar lagi ada insya Allah. Ya, nah kalau saya dulu awalnya juga agak ragu. Saya memang dari jurusan pendidikan bahasa Arab, namun untuk menuju ke dunia debat itu Masya Allah. Namun kenapa yang membuat tertarik gitu ya? Karena di balik kendala dan tantangan itu nanti ada surprise tak terduga dari debat kandungan ilmiah Al-Quran berbahasa Arab itu sendiri. Wali Kota Malang Sutiaji menggandeng Korem Baladika Jaya untuk menggaungkan startup hingga pelosok desa. Menurutnya, Korem memiliki jejaring babinsa hingga desa sehingga dapat menjadi ujung tombak untuk mengenalkan dan mendorong pemuda desa terjun dalam startup. Berbagai potensi desa saat ini dapat diolah menjadi peluang industri melalui pendekatan digital. Sutiaji berharap melalui kerjasama ini, startup dapat menjadi motor ekonomi digital Indonesia menyongsong Indonesia Emas 2045. Pemerintah Kota Malang menjalin kerjasama dengan Korem 083 Baladika Jaya untuk menggabungkan startup hingga ke pelosok desa. Korem Baladika Jaya memiliki wilayah kerja dari Malang Raya hingga Banyuwangi sehingga memiliki ribuan potensi desa yang dapat dikembangkan secara digital. Korem memiliki babinsa yang dapat menjadi ujung tombak untuk mengenalkan startup dan memberikan motivasi kepada anak muda di desa untuk berani membangun usaha rintisan. Potensi inilah yang menjadi peluang bersama antara pemerintah melalui Kominfo, pemerintah daerah, dan Korem untuk bersinergi mendorong anak muda dalam membangun usaha rintisan. Kemarin ini kan Mas Sony ya dari Kominfo, gerakan ini tak gandeng dengan Kodim, dengan Korem, dengan Danrem dan Maharani, karena Pak Danrem kan juga punya anak buah, bisa ya ngerti, jadi kolaborasi dengan Pak Lurah ya, di tingkat kecamatan kerjasama dengan Pak Camat dan Ramilnya ya, mengajak bagaimana ke depan anak-anak bangsa ini juga disibukkan dengan upaya dan usaha untuk dirinya sendiri, dan untuk kalau udah dirinya sendiri, kebutuhan akan diri sendiri sudah tercukupi dengan bagaimana dia akan menjadi startup yang ke depan akan mengisi Indonesia jauh lebih maju ya. Apalagi tahun 2045 kan sudah dicanangkan bahwa Indonesia akan menjadi 4
negara raksasa di dunia. Makanya mulai sekarang kan sudah mulai ditata ya, ekonominya kuat dan seterusnya. Harapannya demikian. Adaptasi teknologi masyarakat Indonesia saat ini cepat namun belum berkorelasi dengan produktivitas. Menurut Ketua Tim Startup Digital Kominfo, Sony Hendra, banyak dijumpai masyarakat yang bermasalah dengan hukum akibat adaptasi teknologi yang tidak sesuai. Untuk itu, melalui kegiatan gerakan 1000 startup, pihaknya mendorong agar pemanfaatan teknologi dapat memberikan dampak produktif kepada masyarakat dengan menghadirkan berbagai inovasi dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adaptasi teknologi bagi masyarakat terbilang cepat. Sesuatu yang menarik dapat segera viral dalam masyarakat, namun hal ini dapat menjadi bumerang bagi masyarakat karena adaptasi teknologi yang ada belum berbanding lurus dengan produktivitas. Dalam berbagai kejadian, banyak anggota masyarakat yang kemudian bermasalah dengan hukum karena penggunaan adaptasi teknologi yang berlebihan atau tidak produktif. Hal ini menjadi perhatian bersama agar pemanfaatan teknologi dapat berjalan dengan bijak dan mampu mendorong produktivitas masyarakat. Bangsa masyarakat Indonesia itu ini dikasih apa aja cepat viralnya. Jadi adopsi teknologinya itu cepat. Tapi kadang digunainnya nggak sesuai dengan peruntukannya. Jadi kita juga sering melihat bagaimana teman-teman kita bermasalah dengan hukum karena ketidaktahuan terkait tanggung jawab dan hak yang ia miliki ketika akses ini, khususnya data pribadi. Jadi kita melihat sekarang banyak muncul masalah-masalah karena ketidaktahuan terkait hal-hal tersebut fundamentalnya. Yang kedua, bagaimana di level intermediate, technical level worker untuk digital skill terkait ada engineer, business model, itu yang ada di tengah program 1000 startup yang hari ini kita jalani bareng. Dan yang Keberadaan Malang Creative Center yang ada di Kota Malang mulai mendukung berkembangnya sektor ekonomi kreatif. Hal ini terlihat dari besarnya penerima manfaat yang mencapai 60.000 pada bulan Mei. Jumlah tersebut diungkapkan oleh Wali Kota Malang Sutiaji kepada wartawan. Menurut Sutiaji, sektor industri kreatif dan digital di Kota Malang terus tumbuh dan akan semakin meningkat dengan keberadaan MCC sebagai wadah semua pelaku industri kreatif di Kota Malang untuk terus melakukan inkubasi hingga promosi produk. Keberadaan Malang Creative Center di Kota Malang membuat denyut nadi ekonomi kreatif dan digital di Malang semakin berkembang. Hal ini terlihat dari data pengelola MCC pada bulan Mei. Penerima manfaat MCC mencapai 60.000 peserta. Angka ini belum termasuk dari keberadaan pengunjung MCC yang mencapai ratusan ribu orang. MCC menjadi hub dan pusat inkubasi dari berbagai usaha kreatif dan digital yang mampu mempertemukan pelaku usaha, investor, customer dalam satu tempat sehingga memudahkan bagi pelaku usaha rintisan. Selain itu, MCC juga mampu menjadi magnet bagi berbagai event kreatif yang memiliki gaung hingga nasional. Ini lampauannya lumayan signifikan kenaikannya ya. Dari 87 ya sampai sekarang udah hampir 200 ya. Sudah hampir 200-an. Ini artinya bahwa dan berseiring dengan itu kan sudah kita lihat yang namanya pertumbuhan ekonomi kreatif itu naiknya dari 4,7 menjadi 10, sekian. Ya, itu artinya itu setahun Mas. 2021 kemarin 2022 ini gitu. Itu artinya bahwa luar biasa. Terlebih saat ini kan ada tempat inkubasi, jangan sendiri tahu kan ya manfaatnya manfaat dari MCC ini kan semuanya ya mungkin saya tidak bisa bicara, tanya aja kepada pengelola itu. Mei ini aja saya kemarin dapat laporan di bulan Mei ini aja penerima manfaat itu lebih dari 60 ribuan penerima manfaat, bukan pengunjung lain ya. Penerima manfaat berarti orang yang itu terbagi atas 200 hampir 300 event. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.